Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita akan melanjutkan isu yang berkenaan dengan implikasi dari kesepakatan negara kita dengan Presiden Donald Trump terkait perdagangan internasional kedua negara. Dan saya lebih memfokuskan imbas dari kebijakan agreement atau kesepakatan Presiden Trump dengan negara kita ini. Kita melihatnya di aspek imbasnya atau dampaknya terhadap relevansi swasembada pangan, ya. Sebagaimana yang kita ketahui semua bahwa salah satu butir kesepakatan penting, ya, antara pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Amerika Serikat berkenaan dengan perdagangan internasional, yaitu penerapan tarif impor 19% ketika produk Indonesia masuk ke Amerika Serikat, dan penerapan 0% atau tanpa tarif ketika produk Amerika Serikat masuk ke Indonesia, dan ditambah juga tidak diperkenankan produk-produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia itu dikenakan hambatan non tarif, ya. Nah, kalau kita lihat kebijakan ini dan kita mengatakan bahwa pemerintah kita mengatakan kebijakan ini adalah kebijakan yang wajar, gitu ya, maka konsekuensinya dalam pandangan saya bahwa agenda swasembada pangan itu menjadi tidak relevan lagi untuk atau menjadi ternegasikan, ya, dengan agreement yang telah terjadi ini. Kok bisa seperti itu? Anda tahu saat ini kita sebagai negara yang telah bersuasembada untuk daging ayam ras. Ini salah satu ilustrasi saja. Kita punya produksi per Juli 2025 daging ayam ras kita itu 4,25 juta ton, ya. Sementara konsumsi kita 3,87 juta ton. Artinya kita dalam posisi yang swasembada atau bahkan surplus untuk daging ayam ras. Walaupun surplusnya tidak begitu besar, ya, tapi untuk membutuhkan kecukupan daging ayam ras dalam negeri, Indonesia sudah lebih, produksi daging ayam rasnya sudah melebihi kebutuhan konsumsinya. Nah, kemungkinan ke depan swasembada ini akan terganggu dengan adanya kesepakatan. Mengapa saya katakan begitu? Anda tahu bahwa dengan adanya kesepakatan itu konsekuensinya paha ayam, ya, di Amerika Serikat itu paha ayam adalah terkategori sebagai sampah, tidak dikonsumsi manusia, ya. Jadi nilainya sangat tidak berharga, dan di sisi lain paha ayam itu sangat disukai oleh konsumen Indonesia. Nah, kalau paha ayam Amerika itu masuk ke Indonesia, apalagi kemudian masuknya itu tanpa dikenakan tarif impor dan tidak dikenakan juga persyaratan-persyaratan lain yang terkategorikan sebagai non tarif impor, maka paha ayam dari Amerika Serikat itu yang nilainya sangat murah, ya, itu akan masuk ke Indonesia dan bisa menggeser, ya, konsumsi daging ayam ras menjadi ke paha ayam dari Amerika Serikat. Dari Amerika Serikatnya paha ayam itu adalah
barang yang tidak komoditas yang tidak berharga, ya. Dia terkategori jeroan yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat Amerika Serikat. Tetapi bagi masyarakat Indonesia dia adalah barang yang berharga. Kemudian dia bisa masuk ke Indonesia tanpa ada dikenakan tarif, sehingga harganya menjadi sangat murah, yaitu sekitar landed cost-nya masuk ke Indonesia itu sekitar 0,4 sampai 0,6 US dollar per kilogram, ya. Jadi sangat murah, 0,4 sampai 0,6 US dollar. Jadi bisa dibayangkan saat ini kita harga daging ayam beras di pasar eh, jauh lebih mahal dibandingkan harga eh, paha paha ayam yang akan masuk ke Indonesia tersebut. Nah, kalau ini tidak tidak ada hambatan, ya, tidak ada hambatan tarif dan tidak ada hambatan non tarif, dia bisa, karena dia murah, masuk ke dalam negeri kita, kemudian dia juga adalah komoditas yang disukai oleh masyarakat Indonesia, dia akan menggeser daging ayam ras domestik. Dampaknya apa? Ya, masyarakat kita akan bergeser ke paha ayam dari Amerika Serikat tersebut. Ya, nah ini akan mengganggu swasembada ayam ras kita yang telah kita capai saat ini. Ya. Nah, yang kedua adalah akan semakin mempersulit swasembada kedelai, ya, karena kedelai dari kita akan semakin tergantung kepada kedelai dari Amerika Serikat, dan kedelai itu akan masuk dengan Indonesia dengan lebih mudah lagi, ya, karena tidak ada barrier sama sekali, tidak ada hambatan sama sekali, dan itu akan semakin menekan kedelai lokal, ya. Lagi-lagi itu akan misi atau visi untuk mencapai swasembada kedelai itu akan menjadi sekedar hanyalah utopia yang tidak akan mungkin terrealisasikan. Kemudian swasembada jagung sama, swasembada jagung juga akan sulit tercapai, ya, karena Amerika Serikat adalah salah satu negara produsen jagung dunia, ya. Ketika dibebaskan komoditas itu masuk ke Indonesia, ya, salah satunya nanti jagung akan lebih banyak masuk ke Indonesia, jagung dari Amerika Serikat, maka jagung petani lokal kita akan tersingkirkan. Ya, masyarakat akan lebih senang membeli jagung yang yang kualitasnya lebih baik dan harga yang lebih murah, yang berasal dari impor. Yang tidak kalah pentingnya yang ingin saya katakan juga, ada potensi ketika gandum, ya, masuk ke Indonesia dengan biaya tarif nol impor dan tanpa tarif barrier, itu akan menyebabkan gandum itu akan lebih besar impornya masuk ke Indonesia, karena tidak boleh dikenakan kuota, ya, karena kuota itu adalah bagian dari non tarif barrier. Jadi kita tidak bisa mengatakan hanya boleh masuk sekian juta ton. Itu bagian non tarif barrier, ya, yang kalau kita baca dari kesepakatan itu adalah bagian kategori non tarif barrier, ya. Kalau benar non tarif barrier tidak diperkenankan, berarti kita menghalangi atau mengurangi jumlah komoditas dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia. Itu bagian yang dinilai oleh Amerika Serikat yang tidak menyalahi kesepakatan tersebut, ya. Lalu apa dampaknya kalau gandum yang masuknya tanpa ada barrier, misalnya tidak dibatasi jumlah kuotanya, jumlah besar gandum yang bisa masuk ke Indonesia, maka ya ada kemungkinan besar harga gandum akan lebih murah dari harga beras, ya. Ya, jadi pergeseran komoditas, ya, akan terjadi pergeseran konsumsi dari beras ke gandum, ya.
karena harga gandum akan menjadi lebih murah. Ya, relevansinya sehingga pencapaian swasembada beras itu menjadi tidak relevan. Mengapa saya katakan tidak relevan? Karena untuk mencapai swasembada beras, pemerintah harus memproteksi beras, sehingga beras itu bisa dengan proteksi itu menyebabkan salah satunya misalnya harga beli di tingkat petani itu menjadi ditinggikan dari harga pasar yang dikenal dengan nama HPP. Tapi konsekuensi kenaikan HPP itu akan berkorelasi dengan konsekuensi kenaikan harga di tingkat konsumennya juga. Padahal kenaikan harga di tingkat konsumen itu akan menyebabkan harga beras itu menjadi lebih mahal, ya. Nah, kalau terjadi kondisi harga gandum menjadi lebih murah dibandingkan harga beras, ya, dan itu bukan sesuatu yang mustahil, karena karena gandum itu masuk dia tidak dikenakan tarif, tidak dikenakan barrier, ya, termasuk misalnya kuota impor, dibatasi jumlah impornya, tidak bisa dikenakan seperti itu karena melanggar kesepakatan dengan Amerika Serikat. Maka ketika itu masuk ke dalam negeri, maka potensial dia harganya menjadi lebih murah dibandingkan harga beras, sehingga orang akan cenderung untuk beralih konsumsi ke beras, dan itu bukan sesuatu yang mustahil, ya. Hari ini saja gandum itu adalah komoditas kedua terbesar setelah beras. Dia telah menggeser konsumsi masyarakat kita yang semula misalnya konsumsi jagung bukan beralih ke beras, tapi beralih ke gandum. Ya, yang semula konsumsinya sagu, ya salah satunya juga beralih ke gandum. Karena tersedia dengan jumlah yang memadai dengan harga yang terjangkau. Apalagi kemudian nanti kalau impor jagung itu tidak bisa dikenakan kuota impor, dibatasi impornya, jumlah impornya dibatasi. Dan itu kalau kita mengenakan kuota, membatasi jumlah impor, itu masuk kategori melanggar perjanjian, karena komoditas yang masuk dari Amerika Serikat itu tidak boleh dikenakan non-tarif barrier. Nah, jadi apa yang kita katakan bahwa sebenarnya ya menjadi tidak relevan, ya, keinginan untuk mencapai swasembada pangan ketika kebijakan atau agreement kita sepakati bahwa komoditas, ya, Amerika Serikat masuk ke Indonesia, khususnya komoditas pertaniannya masuk ke Indonesia itu tanpa barrier sama sekali, tidak dikenakan pajak impor, tidak juga dikenakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya non tarif seperti kuota impor, ya, dan yang lain-lainnya. Nah ini yang kita ingin ingatkan kepada pemerintah, bahwa itu adalah konsekuensi ketika kebijakan itu, agreement itu telah diambil, ya. Dan tentu konsekuensi lanjutnya akan menimbulkan ya, produsen di sektor pertanian itu akan banyak yang kehilangan mata pencaharian atau menurun mata pencaharian mereka. Nah, ini akan menambah beban baru bagi pemerintah sendiri, ya. Kita tahu angka pengangguran hari ini menjadi sesuatu kesulitan sendiri untuk mengatasinya, untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi kemudian kalau ditambah sektor pertanian juga, ternyata lapangan pekerjaan di sektor pertanian juga menjadi tertekan, ya, sehingga
akumulasi dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan di sektor pertanian, ditambah dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaan nanti di sektor industri, orang-orang yang di PHK di sektor industri, dan orang-orang yang para petani yang eh, kehilangan sumber nafkahnya di sektor pertanian, itu akan me- memberikan apa, bukan hanya tekanan ekonomi, bisa jadi juga menjadi tekanan sosial dan tekanan-tekanan eh, sosial ekonomi yang lainnya, ya. Nah, kita sampaikan itu mudah-mudahan menjadi early warning dari sekarang. Pemerintah bisa mengantisipasi dampak-dampak ikutan yang negatif, ya, yang kemungkinan akan terjadi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kalau Anda ingin membantah atau ingin berpendapat yang berbeda, termasuk mendukung apa yang saya sampaikan, silakan sampaikan opini Anda di komen dari tayangan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like tayangan ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.